Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eni Gusbianto from class EF 24FX and NPM 24312087. Okay, on my side, I will discuss about anti-sexual violence, effective communication for protection. This presentation will discuss effective communication strategies to prevent and respond to sexual violence, as well as our important role in creating a safe and supportive environment for all. Oke, lalu kita di sini mengenali kekerasan seksual dan pentingnya suara kita. Yang pertama adalah definisi dan bentuk. Memahami ragam kekerasan seksual dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan dan dampaknya. Kekerasan seksual adalah tindakan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari pelecehan verbal seperti komentar cabul dan siulan hingga pemerkosaan. Bentuk lain termasuk pelecehan fisik, isyarat seksual yang tidak pantas, eksploitasi seksual, dan pelecehan melalui media digital. Semua bentuk ini dapat menimbulkan dampak serius bagi si korban. Dampaknya meliputi trauma psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri. Secara fisik, korban bisa mengalami luka, penyakit menular seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual juga dapat menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial dan menghadapi proses hukum yang berat. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persetujuan, menghentikan budaya menyalahkan korban, dan menciptakan ruang aman bagi semua orang. Lalu, selanjutnya, pentingnya bersuara. Mengapa berbicara dan melaporkan sangat krusial untuk menghentikan siklus kekerasan dan mencari keadilan? Berbicara dan melaporkan kekerasan seksual sangat krusial karena merupakan langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan dan mencari keadilan. Ketika korban berani bersuara, mereka tidak hanya membela diri sendiri, tetapi juga membantu mencegah pelaku mengulangi tindakan serupa terhadap orang lain. Pelaporannya memungkinkan proses hukum berjalan, membuka jalan bagi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, dengan berbicara, korban dapat mengakses dukungan psikologis, medis, dan sosial yang dibutuhkan untuk pulih. Diam justru membuat pelaku merasa aman dan memperkuat budaya ketakutan serta pembiaran. Oleh karena itu, mendorong korban untuk bersuara adalah kunci penting dalam memutus rantai kekerasan seksual dan membangun lingkungan yang aman dan adil. Lalu ada dampak trauma. Mengenali dampak psikologis, emosional, dan fisik di dalam korban yang dialami korban kekerasan seksual. Korban seksual dapat mengalami dampak yang berat seperti yang sudah diucapkan tadi, baik secara psikologis, emosional, maupun fisik. Secara psikologi, mereka sering merasa trauma, cemas, depresi, atau mengalami gangguan stres pasca trauma. Secara emosional, korban bisa merasa malu, takut, bersalah, hingga kehilangan rasa percaya diri. Sementara itu, dampak fisik bisa berupa luka, gangguan kesehatan, penyakit menular seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak-dampak ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan si korban
secara menyeluruh. Lalu, komunikasi pencegahan membangun batasan dan persetujuan. Persetujuan atau konsen, persetujuan harus eksplisit, sadar, dan dapat ditarik kapan saja. Lalu menetapkan batasan, belajar mengatakan tidak dengan tegas dan jelas, serta menghargai batasan orang lain. Lalu yang ketiga, ada mengenali tanda bahaya. Waspada terhadap perilaku manipulatif, tekanan, atau ancaman dalam interaksi. Komunikasi responsif, melaporkan, mendukung korban, dan mengakhiri stigma. Melaporkan kegiatan, prosedur, dan saluran yang tersedia untuk melaporkan kekerasan seksual dengan aman dan tentunya rahasia. Lalu, mendukung korban. Cara memberikan dukungan emosional, praktis, dan tanpa penghakiman kepada korban. Jadi, kita sebagai sudut pandang lain, kita jangan sampai membuat si korban ini lebih buruk. Tentunya sebagai korban, kita harus mendukung dia agar tetap positif. Lalu selanjutnya mengakhiri stigma. Peran kita dalam membongkar mitos dan menghilangkan stigma yang seringkali melekat pada korban kekerasan seksual. And our region in action, creating a safe and violence-free environment by increasing awareness, education, and advocacy, we can collectively build and safer society where every individual feel protected and valued. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.